Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini sesuai dengan agenda kita akan mengadakan kajian rutin setiap malam Jumat ini alamatnya di mana ini? Di Bengkong Harapan 2 Jalan Utama Mawar Blok R nomor 29. Karena ini permulaan, tentu kajian kita hanya ingin merangsang bagi kita tentang pentingnya ilmu dan para penuntutnya. Karena bagaimanapun keselamatan dunia dan akhirat itu ditentukan dengan ilmu. Ada beberapa poin yang kita akan jelaskan tentang keutamaan ilmu dan para penuntutnya ini. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, Allah sudah memasang alat-alat untuk menuntut ilmu. Di antaranya Allah jadikan pendengaran, penglihatan, bahkan hati dan pikiran itu semua adalah alat-alat ilmu. Artinya sejak kita lahir memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk menuntut ilmu. Makanya Allah pasang alat-alat itu. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ketika itu kalian tidak tahu sedikit pun tentang pengetahuan. Kemudian Allah jadikan kalian pendengaran yang dengan mendengar kita mendapatkan ilmu. Kemudian Allah jadikan penglihatan, dengan melihat kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara membaca dan yang semacamnya. Dan juga hati yang menyambung kepada pikiran. Sebab orang gila yang tidak punya pikiran tidak mampu menyerap ilmu. Lah itu semua Allah tutup dengan kata-kata la'allakum tashkurun. Patut kita syukuri. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat pendengaran, penglihatan, pikiran kok tidak digunakan untuk menuntut ilmu, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa saat Nabi SAW berada di Gua Hira, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah suratul Alaq 1-5. Dan dalam suratul Alaq itu Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali wahyu kepada Nabi SAW dimulai dengan kalimat Iqra. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada Nabi kita agar dia belajar.
dengan cara membaca. Dari sini kita tahu bahwa agama yang dibawa Rasul itu adalah agama ilmu. Karena yang pertama kali diperintahkan Rasul adalah ilmu. Dengan kalimat Iqra, baca. Dan dengan banyak membaca itulah banyak pengetahuan. Berarti agama kita ini bukan dilandasi dengan kebodohan, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Makanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushulul Tsalatsa, ketika menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim, pertama dia mengatakan haruslah berilmu. Kemudian menjabarkan apa itu ilmu. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pentingnya ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat melarang kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atau mengamalkan sesuatu yang sebelumnya tidak didasari ilmu. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbi. Di sini Allah mengatakan fa'lam, ilmu, bahwa dia maksudnya Allah, ada sesembahan yang berhak disembah. Fa'lam artinya ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir lidhanbi, kemudian mintalah ampun akan dosa-dosamu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan kalimat ilmu, kemudian diakhiri dengan istighfar, bahwa istighfar itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu, dan istighfar itu perbuatan, menunjukkan bahwa amal itu tidak lebih penting daripada pengetahuan. Jangan mendasari sebuah amalan tanpa ilmu, nanti akan tersesat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah yang 17 kali kita baca dalam setiap salat kita dalam satu hari, di ujung surah Al-Fatihah Allah mengatakan waladhdallin. Dhalin itu artinya orang yang sesat. Penafsiran para ulama artinya orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan dhalin, tersesat? Karena mereka banyak beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mentahdzir, memperingatkan setiap muslim jangan mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Karena ucapan yang didasarkan tanpa ilmu pasti sesat dan menyesatkan, dan mencelakakan baik yang memberikan fatwa atau yang mendapatkan fatwa. Contoh dua kisah. Ingat kisah tentang pembunuh 99 jiwa yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana pembunuh yang sudah membunuh 99 jiwa ini ingin bertobat, kemudian mencari orang yang bisa membimbingnya. Ketemulah seorang badri, seorang rahib. Kemudian bertanya, apakah dosa membunuh 99 jiwa ini ada ampunan dari Allah? Tetapi karena sang penanya ini tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia pun kemudian mengucapkan tanpa ilmu dan mengatakan dosa sebesar itu tidak ada ampunannya. Maka jiwa pembunuhnya naik, kemudian muncul, kemudian dibunuh. Itu genaplah dia membunuh 100 jiwa. Lihat bagaimana nasib tragis pendeta. Dia berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Mencelakakan, terbunuh dia. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua,
Nabi SAW pernah mengutus pasukan khusus. Dalam bahasa Arab disebut Sariyah. Pasukan yang tanpa dipimpin Nabi, dan pulang membawa kemenangan. Di tengah perjalanan pulang ada satu sahabat yang terluka parah di kepalanya karena tebasan pedang. Allah takdirkan dia tertidur, kemudian dalam tidurnya mimpi basah. Artinya dia harus junub. Dia pun meminta fatwa kepada rekan-rekan pasukannya, apakah orang seperti dia ada rukhsah untuk tidak mandi? Tapi semua pasukan mengatakan tidak, engkau harus mandi. Ini kewajiban orang junub, harus mandi. Akhirnya dia mandi, makin parah penyakitnya, kemudian mati. Sampailah perkara ini kepada Nabi. Nabi marah dan mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Kalian sudah membunuhnya, semoga Allah memerangi kalian. Lihat akibat berfatwa tanpa ilmu, membunuh orang. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, fa inna syifa'al i'as-su'ah. Obatnya orang bodoh itu tanya, bukan berfatwa. Lihat bagaimana pertama kisah sang pendeta yang memberi fatwa akhirnya mati, dibunuh. Yang kedua yang diberi fatwa akhirnya mati. Itulah celakanya kalau mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Dari sini pentingnya ilmu. Ini yang keempat. Yang kelima, di dalam Al-Quranul Karim, tepat di dalam surah Al-Imran ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kedudukan ulama yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi kepada dirinya. Kepada dirinya sendiri dia bersaksi bahwa dirinya adalah sesembahan yang berhak disembah. Syahidallahu, bahwa Allah bersaksi, annahu, bahwa dia Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wal malaikat, kemudian para malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wa ulul ilmi, begitu juga orang-orang yang diberikan ilmu, mereka juga bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat bagaimana di sini Allah mendudukan posisi para ulama. Posisi orang-orang yang berilmu diletakkan setelah para malaikat di dalam tauhid. Hanya orang-orang yang berilmu yang pantas mentauhidkan Allah. Orang-orang jahil tidak tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah. Makanya orang-orang jahil kebanyakan disangka tauhid padahal syirik. Seperti orang yang datang ke kuburan meminta-minta dan diyakini itu kuburan wali fulan, wali alan. Padahal sekalipun yang di kuburan Nabi sekalipun atau malaikat sekalipun yang dikubur itu, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Atau orang yang datang ke dukun, ataupun orang yang percaya kepada tangkal dan jimat, atau percaya kepada khurafat dan begitu seterusnya, mereka jatuh kepada kesyirikan itu karena jahil. Tapi orang yang berilmu tidak mungkin mereka jatuh kepada kesyirikan karena mereka paling paham dengan tauhid. Ini yang kelima. Yang keenam, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal ayat-ayat, baik ayat-ayat kauni berupa alam atau ayat-ayat syar'i berupa Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kita tahu bahwa mengenal Allah dan merasakan takut kepada Allah tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan ilmu.
Bagaimana caranya? Ya tadi membaca ayat-ayat syar'i, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, atau membaca ayat-ayat kauni alam semesta yang terbentang di hadapan kita. Bahkan ayat-ayat yang menempel pada badan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mata sehingga kita bisa memandang, telinga bisa mendengar, hati berpikir, kaki bisa melangkah, dan begitu seterusnya. Itu semua kuasa siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surah Fatir 28 Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu merekalah orang-orang yang diberikan pengetahuan. Karena orang jahil itu tidak mungkin takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Dia pun jahil, tidak tahu apa yang ditakutkan. Tapi orang yang berilmu pasti dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ditakutkan. Itulah kenapa orang yang berilmu itu orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu apa yang ditakutkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya, dari nerakanya, dan begitu seterusnya. Tapi orang jahil, lihat di masyarakat, orang yang tidak salat kan banyak, orang yang bermaksiat banyak, sudah tidak salat, maksiat lagi, judi, mabuk, zina, macam-macam dilakukan. Kenapa mereka bisa terjerumus kepada perbuatan maksiat, bahkan berani meninggalkan yang wajib? Karena mereka jahil. Kalau mereka punya pengetahuan sedikit saja tentang azab Allah, bahwa orang yang meninggalkan salat itu bisa kafir, kalau kafir bisa masuk neraka, kalau masuk neraka dikekalkan di dalamnya, pasti dia akan takut. Tak mungkin dia meninggalkan salat. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain, kalau dia tahu akibat berzina, akibat berjudi, akibat menggibah, dan begitu seterusnya, tidak mungkin dia terjerumus kepada maksiat kalau dia tahu bahwa di balik itu ada azabnya. Tapi karena mereka jahil, ya mereka terus saja lempeng dengan maksiat. Ini yang ke-6, yang ke-7. Pentingnya ilmu ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan para penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang datang menuntut ilmu dan hadir di majelis ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang mengangkat. Manusia itu tidak mungkin mengangkat manusia yang lain. Sekalipun mengangkat nanti pun akan turun. Seorang diangkat menjadi pejabat. Sampai kapan pejabat itu terangkat? Ada batas waktunya, ada pensiunnya. Presiden saja yang paling tinggi negara kita ini, anggaplah dia periode 10 tahun sudah nggak bisa jadi presidennya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya, tidak mungkin ada yang menjatuhkannya. Tapi Allah kalau sudah menjatuhkannya, tidak mungkin ada yang mengangkatnya. Kalau manusia menjatuhkan, diangkat orang. Kalau manusia mengangkat orang, dijatuhkan orang. Tidak akan stabil. Lain kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, tepat pada surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada mantan budak namanya Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibn Abza. Jadi satu hari Al-Harith ini seorang gubernur Mekah, dia safar ke kota Madinah, berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Amir Mekah di sini, kenapa kau tinggalkan Mekah? Siapa yang menggantikan kau di sana? Karena Umar tidak mau ada pemimpin yang meninggalkan daerahnya. Karena yang namanya pemimpin pasti sibuk mengurus daerahnya.
Kata Amir Mekah, dia mengatakan ada yang menjadi wakil, namanya Abdurrahman ibn Abza. Anehnya Umar nggak kenal, padahal itu wakil gubernur tuh. Sampai-sampai Umar bertanya kepada Amir Mekah di sini, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Maka kata Amir Mekah, dia adalah budak, tapi sudah kumerdekakan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa engkau ambil dari mantan budak? Maka kemudian Amir Mekah ini menjelaskan posisi Abdurrahman ibn Abza di hadapan Amirul Mukminin. Dia mengatakan, akan tetapi wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abza ini alimun bi faraidillah wa alimun bi kitabillah wa idza qada bi adlin. Tetapi wahai Amirul Mukminin, Ibn Abza ini walaupun mantan budak yang kumerdekakan, tapi dia pakarnya faraid. Pakarnya matematika, urusan waris kan pakai matematika kan. Biasanya orang jurusan matematika kan cerdas. Lebih daripada itu, dia alim dalam Al-Quran. Karena dia alim dalam Quran, apabila dia memutuskan sebuah putusan, pasti putusannya adil. Maka Umar bin Khattab langsung mengatakan, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin. Sungguh benar kata Umar sabda Nabi. Terkadang ada orang yang diangkat tinggi dengan Al-Quran, terkadang ada orang yang dijatuhkan rendah dengan Quran. Jadi Quran itu bisa mengangkat, bisa juga merendahkan. Contohnya Abdurrahman ibn Abza diangkat dengan Quran. Dari sini kita tahu bahwa ilmu itu tidak mungkin merendahkan pelakunya. Ilmu itu pasti akan mengangkat pelakunya. Sekalipun seandainya satu manusia merendahkannya, tapi Allah telah mengangkatnya. Di mana? Di langit sana. Orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu itu menjadi selebritis langit, dikenal di kalangan para malaikat. Boleh jadi mungkin kalau di bumi artis mungkin lebih terkenal, tapi kalau di langit kita para talabatul ilmu itu yang dikenal. Karena ilmu itu yang mengangkat segalanya. Bahkan bukan hanya nunggu di langit, terkadang di bumi juga. Di zaman dulu ilmu dan para ulama itu luar biasa diagungkan. Ada seorang ulama namanya Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah itu orangnya banyak cacat di kepalanya, buta. Tapi dia tidak tuli. Kemudian juga badannya setruk, tidak bisa digerakkan, hanya duduk saja. Buta, setruk, tidak punya hidung, rata gitu ya. Dan dia seorang budak. Akhirnya karena dia tidak bisa apa-apa oleh tuanya, tidak bisa dipekerjakan, namanya budak, dan kondisinya cacat, dimerdekakanlah sama majikannya supaya dia bebas. Dia pun mengadu kepada ibunya, dan dia berkulit hitam. Kata ibunya, sudah, sebaiknya kau tinggal saja di haram, maksudnya di Masjidil Haram. Nah saat itu di Masjidil Haram banyak ulama. Jadi saat para ulama besar meninggal dunia, rupanya sudah diserap ilmunya oleh Qatadah ibn Di'amah ini. Subhanallah. Saat itu tidak ada yang boleh berfatwa di Mekah kecuali Qatadah, dan itu diakui oleh Amirul Mukminin di zaman. Tidak ada yang boleh berfatwa kecuali Qatadah. Padahal dia buta, berkulit hitam, setruk, hanya model mendengar saja, tangan tidak bisa menulis. Tapi itulah terkadang fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah terkadang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena kemuliaan bukan dari cacatnya fisik, tapi kemuliaan dari ilmu, amal dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, pentingnya ilmu itu sampai-sampai
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya dalam Quran untuk menambah sesuatu dalam doanya kecuali ilmu. Allah tidak perintahkan kepada Rasul dalam doanya meminta banyak-banyak harta, banyak-banyak pangkat, jabatan dan kenikmatan dunia. Tapi Allah hanya perintahkan kepada Rasul untuk berdoa agar menambahkan pengetahuan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ya Rabbku zidni, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Menunjukkan apa di sini? Bahwa ilmu itu segala-galanya. Kalau memang harta itu, kalau memang kekayaan itu, kalau memang dunia itu lebih utama, tentu Allah akan perintahkan nabinya untuk berdoa menambah itu. Tapi Allah tidak perintahkan. Allah hanya perintahkan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam doa kita. Makanya sunnah para ulama, apabila mereka meminum air Zam-Zam, maka setelah minum Zam-Zam mereka senantiasa mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Dari sini kita tahu bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kebodohan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'anul Karim mereka yang bergelut dengan ilmu atau para ulama. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak kira-kira? Ya enggak sama lah. Ini pertanyaan istingkar, tidak perlu dijawab. Semua orang tahu jawabannya. Bahwa tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang jahil. Karena orang yang berilmu itu pasti tahu kebenaran dengan pengetahuan. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu bisa berpahala. Tapi tidurnya orang jahil bisa berdosa. Contoh umpamanya, tidurnya orang yang berilmu berpahala. Orang yang berilmu tahu kalau sebelum tidur dia berwudu, kemudian membaca doa, kemudian dia tidur, maka akan turun para malaikat di samping kiri kanan orang yang tidur itu. Setiap dia berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Berguling ke kiri juga sama, didoakan seperti itu sampai dia terbangun. Tidurnya saja didoakan malaikat kalau dia punya pengetahuan kan. Dan kalau dia meninggal husnul khatimah, karena meninggal didoakan para malaikat. Tapi tidurnya orang jahil macam mana dapat pahala? Wudu saja tidak. Terkadang dia mungkin habis maksiat malam-malam, habis dugem, habis apa, kemudian habis teler gitu ya, habis berzina kemudian tidur. Yang turun juga paling malaikat yang melaknat dia. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, kalau kita ingin tahu kematian husnul khatimah dan su'ul khatimah, jadi orang yang tidur kemudian tidak bangun kembali, itu mudah sekali. Lihat amalan sebelum tidurnya. Kalau amalan sebelum tidurnya boleh jadi mungkin dia membaca Quran, dia berzikir, dia berwudu, dia berdoa, kemudian dia tidur, Allah takdirkan tak balik lagi ruhnya, dipastikan husnul khatimah. Tapi kalau sebelum tidurnya dia maksiat, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk, kemudian dia tidur, kemudian tak bangun lagi, dipastikan su'ul khatimah. Ini yang ke-9. Yang ke-10, bahwa mereka orang-orang yang diberikan nikmat ilmu, mereka adalah orang yang paling cepat mengenal kebenaran dan paling cepat untuk menambah iman. Tetapi sebaliknya orang-orang yang jahil, sampai kiamat dia tidak akan mengenal kebenaran dan tidak akan sanggup bagaimana meningkatkan iman. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 54. Allah mengatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Dan hendaklah agar mereka mengetahui, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, bahwa perkara itu sebuah kebenaran dari Rabbnya, dan mereka pun langsung beriman dengan kebenaran itu. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan, dia tahu bagaimana cara mengumpulkan pahala dengan mudah, menaikkan iman dengan mudah. Tapi orang jahil nggak akan sampai ke level situ. Orang-orang yang berilmu itu dia tahu, oh ini amalan kecil pahalanya besar, karena dia membaca riwayat, membaca hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia bisa membedakan amalan-amalan, bahkan bisa mengamalkan amalan ringan tetapi pahalanya besar. Tapi orang jahil mana tahu yang seperti itu kalau dia tidak belajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ilmu itu perkara yang paling cepat untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang taat. Orang yang punya ilmu itu langsung bisa membedakan. Percaya atau tidak percaya? Mungkin antum sebelum hijrah, mungkin antum tidak bisa menilai orang. Tapi setelah antum hijrah, duduk lama di majelis ilmu, di majelis sini, majelis sana, hanya lihat orangnya, belum ngomong, antum sudah bisa nilai. Itu dari golongan ini nih. Gitu kan? Ini ajarannya ini nih katanya. Tengok penampilannya, nampaknya nih dari kelompok ini nih. Padahal antum belum bertanya kan? Tapi antum bisa langsung mengatakan, oh, ini kayaknya orang sebelah nih. Allah berikan insting kepada antum. Siapa yang membimbing? Belum tanya tapi sudah tahu coba. Itulah nikmatnya ilmu tuh. Tapi kalau orang jahil, semua sama, nggak ada bedanya. Mau liberal, mau nggak liberal, mau sesat, mau nggak sesat, yang penting pakai peci saja sudah muslim. Nggak sholat pun muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-10, yang ke-11. Kita tahu bahwa Islam ini menyerukan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan saking pentingnya ilmu itu, Nabi sampai mewajibkan kepada umatnya wajib menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Makanya jangan pernah meremehkan ilmu, karena ilmu itu warisan para nabi. Nabi itu tidak pernah mewariskan dunia, tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, rupiah, dolar, ringgit yang semacamnya, tidak. Tetapi mereka warathul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Karena dengan ilmu inilah dunia akan mengikut. Tanpa ilmu, dunia juga akan hilang, walaupun dunia di genggamannya. Tujuan orang cari dunia itu apa? Kebahagiaan. Kenapa kita ingin punya rumah besar, kendaraan? Supaya kita bahagia. Mudah ke pasar, mudah jalan, mudah apa. Intinya supaya kita bahagia. Tapi kalau kaya saja dan dia tidak punya pengetahuan, maka sampai kiamat dia tidak akan menemukan apa itu arti bahagia selamanya. Tetapi orang yang berilmu, walaupun dunia tidak di genggamannya, maka ada ketenangan, secercah kebahagiaan itu ada di hatinya. Karena kan kebahagiaan itu bukan materi, kebahagiaan itu kan non materi, ada di hati. Orang yang berilmu pasti dia redha dengan pemberian Allah. Dan dia tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang membatasi rizki kita, Allah yang menahan rizki kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dia tahu maslahat hambanya. Tapi kalau orang jahil, terkadang kekayaan sudah banyak saja masih kurang redha dengan pembagian Allah. Kalau ada orang terkaya satu desa, kalau sudah dapat Nobel, dia ingin menjadi orang terkaya sekecamatan. Sudah jadi orang terkaya sekecamatan, kalau bisa sekabupaten.
Kalau bisa orang paling kaya se-Indonesia, kan begitu. Ya. Makanya orang yang dibutakan dengan dunia itu tidak akan puas. Tapi orang yang berilmu maka dia lebih qanaah hidupnya. Itulah hakikat ketenangan. Ini yang ke-11, yang ke-12. Bahkan Islam menyerukan kepada umatnya untuk mempelajari seluruh ilmu. Ingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu agama saja. Bukan hanya ilmu salat, puasa, zakat, haji, muamalah Islam dan begitu seterusnya, tidak. Islam itu tidak pernah membatasi satu ilmu. Bahkan Islam itu memerintahkan kita untuk menuntut semua ilmu yang kita kenal lah di sekolah-sekolah negeri, dari SD, SMP, SMA. Di sana ada matematika, ada fisika, biologi, macam-macam. Ya. Kemudian sampai di universitas ada jurusan ekonomi, kedokteran, akuntansi, macam-macam lah jurusan-jurusan itu. Silahkan mencari. Tetapi yang diinginkan Islam itu bukan hanya cerdas, tapi juga bermanfaat. Karena banyak orang yang diberikan kecerdasan pikiran, tapi tidak pernah diberikan kejernihan hati. Bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu utu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Diberikan kecerdasan tapi kotor hatinya. Makanya Islam tidak hanya mengajarkan cerdas saja, tapi kecerdasan ini yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Seperti kedokteran, sehingga kaum muslimin tidak berobat ke dokter kafir. Ekonomi, supaya kita ada pakar-pakar ekonomi Islam, tidak bergantung kepada barat umpamanya. Dan itu juga masuk pada ilmu yang bermanfaat. Walaupun tentunya ilmu agama jauh lebih unggul dibandingkan ilmu dunia, tapi setiap ilmu yang bermanfaat itu akan berpahala bagi pemiliknya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi," atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja yang penting bermanfaat. Itu Islam sangat menekankannya, menunjukkan bahwa Islam itu cinta dengan ilmu. Ini yang ke-12, yang ke-12. Yang ke-13. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang menuntut ilmu dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan, baik dengan sepeda motor atau dengan mobil, pokoknya dia berjalan mencari. Mana majelis-majelis ilmu antum datang. Hakikatnya antum sedang memudahkan langkah masuk surga. Karena jalan itu kan ada yang jalan sulit, ada yang jalan senang gitu ya. Ada yang jauh, ada yang pintas. Saya mencari alamat ke sini putar-putar. Sampai nyasar tadi kemana tadi. Rupanya beloknya salah. Tapi di Google Map-nya perasaan tepat gitu. Udah belok, rupanya keluar lagi dari situ. Itu kenapa? Mencari alamat saja kalau bodoh putar-putar kan. Yang harusnya 5 menit jadi setengah jam tuh. Yang harusnya setengah jam jadi 1 jam. Karena tidak punya pengetahuan masalah. Itu cari alamat. Tapi orang yang punya pengetahuan cari alamat, tahu mana jalan tikus, mana jalan kucing, jalan apa kan itu, tahu dia. Ya. Lah kalau ilmu dunia saja, dulu belum ada Google Map, setengah mati cari alamat. Saat ada Google Map kan ilmu pengetahuan, berkembang, akhirnya mudah. Lah kalau ilmu dunia saja seperti itu, ilmu agama juga sama. Kalau kita ingin mendapatkan jalan pintas dan pantas hanya dengan ilmu. Kalau ingin cepat masuk surga, selain ilmu akan sulit masuk surga. Macam mana orang jahil akan masuk surga? Jalannya dia nggak tahu. Tapi orang yang berilmu sudah tahu jalannya. Oh, yang ini ada amalan nih. Kalau saya kerjakan nih pahalanya sekian. Makanya para sahabat sering datang kepada Rasul, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga?
Maka Rasul mengatakan 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan begitu seterusnya. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang melangkahkan kaki, artinya belajar itu harus melangkahkan kaki. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ilmu itu dipelajari, bukan menghayal dan melamun. Bukan antum bakar satu kitab kemudian abunya antum jadi kopi gitu ya, antum minum tahu-tahu cerdas, ilmu laduni ya. Ilmu itu dipelajari dan itu dengan cara rihlah. Kalau dulu para ulama itu rihlah keliling dunia. Bahkan Imam Ahmad itu sampai dikatakan tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad itu loh sampai keliling dunia 2 kali, sampai dia sanggup mengumpulkan satu kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad, kitab yang paling tebal yang mencatat tentang hadis Nabi. Berpuluh-puluh tahun dia mengumpulkannya sampai keliling dunia 2 kali. Kadang-kadang kita ini bukan keliling dunia, keliling komplek, nggak mau datang juga, padahal sudah dimudahkan. Ya. Karena sekali lagi memang ini kembali kepada taufik, ikhwan. Antum melangkahkan kaki itu karena taufik sebenarnya. Kalau antum tidak diberikan taufik oleh Allah, nggak mungkin antum melangkahkan kaki. Walaupun antum ada waktu, walaupun antum sehat, kalau tidak dapat taufik nggak mungkin hadir di sini. Jadi semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 15, yang ke-14, bahwa di antara cabang ilmu yang paling penting kalau bagi para pemula gitu, maka Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu. Pelajari Al-Quran, ya mulai dari membacanya dengan tajwid tahsinnya lah kan begitu. Kemudian setelah dapat mulai mempelajari terjemahannya, kemudian mulai juga berkembang kepada tafsirnya, gitu ya. Baru kemudian berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit. Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal qur'ana wa 'allama, orang yang belajar Quran dan mempelajari. Termasuk juga sunnah, karena dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 15, pentingnya ilmu itu, wala khaira fi ilmin, dan tidak ada kebaikan bagi para penuntut ilmu kalau seandainya ilmu yang sudah didapat itu tidak diamalkan. Dan kita tahu bahwa amal itu didasari dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la ta'lamun. An taqulu ma la taf'alun. Maka sangat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berbicara dan tidak memiliki ketika Anda berbicara dan tidak mengamalkannya. Artinya bahwa dasar amal itu ilmu. Tapi orang yang berilmu kalau tidak beramal pun tetap saja tidak manfaat ilmunya. Kemudian yang nomor 16, kita tahu bahwa hajatnya manusia kepada ulama itu lebih besar dibandingkan hajatnya manusia kepada orang kaya. Ingat, hajatnya manusia kepada ulama itu lebih besar dibandingkan hajatnya manusia kepada orang-orang yang memegang dunia. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita saja, ikhwan, antum makan sehari berapa kali? Paling full 4-5 kali itu udah kekenyangan. Umumnya 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam.
Artinya dengan 3 piring nasi dari pagi, siang, kemudian malam, itu sudah mencukupi badan kita. Tapi hajatnya kita kepada ilmu itu bukan sehari 3 kali, tapi sepanjang ataupun sejumlah nafas yang kita keluarkan itu berhajat dengan ilmu. Coba bayangkan mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi, itu semua harus ada ilmunya itu, Pak. Sebelum tidur ada doa. Kemudian tidur, Allah takdirkan mimpi buruk, ada doanya lagi, suruh ta'awud kan begitu. Kalau dia mimpi baik, kemudian suruh diceritakan. Nanti bangun tidur mungkin jam 1/3 malam akhir, di situ ada tahajud. Ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu lebih umum dibandingkan tahajud. Qiyamul lail itu mencakup wudu, zikir, baca Quran, tahajud, doa. Itu namanya qiyamul lail. Walaupun kita ambil wudu 1/3 malam, antum sudah qiyamul lail. Atau antum berdoa saja, antum sudah qiyamul lail. Atau antum baca Quran saja sudah qiyamul lail. Atau tahajud saja qiyamul lail. Atau baca Quran saja qiyamul lail gitu. Nanti menunggu sebelum subuh ada 2 rakaat sunnah. Kemudian nanti sholat subuh. Nanti habis subuh itu ada lagi doa-doa zikir pagi. Kemudian nanti ada duhanya lagi kan begitu. Kemudian keluar rumah ada doanya, berpakaian pun ada adabnya. Ketika bangun ada yang punya keluarga ada hak kepada pasangannya. Kalau dia orang tua ada hak kepada anaknya. Semua butuh ilmu, ikhwan. Muamalah dengan orang jualan, apa semua ada ilmunya dalam Islam. Lihat bagaimana orang-orang yang, contoh saja orang-orang yang berdagang. Ketika mereka tidak didasari dengan ilmu, apa yang terjadi? Jatuh kepada riba. Jatuh kepada zalim. Jatuh kepada curang, mengurang-urang takaran, timbangan, meteran. Jatuh kepada penipuan. Karena tidak disari ilmu masalahnya. Jadi hajatnya kita kepada ilmu itu sejumlah nafas yang dikeluarkan. Dan itu dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hajatun nas ilal ilmi ka'adadil anfas, kata beliau. Hajatnya manusia kepada ilmu itu sejumlah nafas yang kita keluarkan. Karena dari mulai bangun sampai tidur sampai bangun kembali itu banyak sekali ilmu yang harus kita kuasai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini pentingnya ilmu. Ini yang ke-16, yang ke-17. Bahkan saking pentingnya ilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu hakikatnya dia sedang menabung pahala kepada orang yang sedang diajarkannya. Atau dalam ilmu bisnis itu ada istilah multi level marketing. Tapi dalam Islam itu ada namanya multi level pahala. Jadi kalau antum mengajarkan satu ilmu kepada si A mengamalkan ilmu kepada si B mengamalkan ilmu kepada si C, sampai kepada Z, anggaplah sudah ratusan orang dimulai dari antum. Contoh ringan saja. Guru TK, TKIT umpamanya, yang mengajari dia mengaji guru TK, yang mengajari sholat guru TK. Kemudian akhirnya dasarnya sudah kuat tuh, dia bisa baca, dia bisa nulis, dia bisa sholat, bisa ini, bisa ini. Mulailah ke tingkat SD, SMP, SMA, akhirnya mondok, jadi ustadz, banyak dai-nya, banyak mad'unya yang diserukan, akhirnya banyak sadar. Maka yang dapat pahala beribu-ribu itu siapa? Ya guru TK tadi. Karena dia yang meletakkan pondasi. Atau mungkin guru SD, atau mungkin guru SMP, mungkin dia yang meletakkan pondasi. Makanya sering saya nasihatkan kepada orang tua itu, kalau bisa perkara-perkara yang rutin dibaca, jangan diajarkan kepada orang. Contoh mamanya bacaan Al-Fatihah. Kalau bisa anak kita itu bisa membaca Fatihah, kita orang tua yang mengajarkan. Atau gerakan-gerakan sholat, kalau bisa anak itu bisa sholat karena kita orang tua yang mengajarkan. Kalau seandainya kita yang mengajarkan Al-Fatihah, Fatihah kan akan dibaca terus sama dia tuh. Sampai dia mati baru selesai bacanya kan. Dan dia baca 17 kali dalam sehari itu.
Itu pahalanya kemana? Balik kepada yang ngajarkan awal tadi. Jadi orang yang berilmu itu sebenarnya tidak lelah cari pahala. Dia bisa mengambil pahala orang. Dengan ilmunya dia bisa mengambil pahala orang tanpa mengurangi pahala dia. Contoh mamanya, karena dia punya ilmu, orang yang ngasih makan puasa itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa dia sedikit pun. Akhirnya dia kasih makan iftar. Bayangkan, dia nyuri pahala orang, tapi tanpa mengurangi pahala dia. Itu karena kecerdasan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-17, yang ke-18. Bahwa orang-orang yang al-fiqhu fid dini min afdali khisalil khairi, bahwa orang yang cerdas dalam agama hakikatnya dia orang yang paling utama mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kebaikan yang antum dapat. Karena tidak mungkin orang yang duduk di majelis ilmu bodoh terus. Pasti satu hari antum akan cerdas juga. Itulah yang Allah Rasul katakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah cerdaskan agamanya. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu nggak mungkin bodoh, lama-lama cerdas. Dan kalau cerdas, dia akan mudah mencari kebaikan. Dengan mudah dia ngutip kebaikan itu di mana-mana. Karena kecerdasannya dia bisa bedakan mana hak mana batil. Kemudian juga yang nomor 18. 19. Bahwa ilmu ini tariqul fauzi bil jannah wa sabilun najati minan nar. Ilmu ini sebuah jalan menuju sorga dan sebuah jalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Karena apapun yang mendekatkan kita ke dalam sorga itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Apapun yang menjauhkan kita dari neraka pun sudah dijelaskan oleh Nabi. Sehingga kita hanya ngikutin jalannya saja. Dan hanya dengan ilmu kita mengetahui mana jalan ke sorga, mana jalan ke neraka. Karena dua-duanya sudah dijelaskan. Sebelum Nabi SAW meninggal, Islam ini sudah sempurna. Jadi apapun amalan yang mengantarkan kita ke sorga sudah ada ilmunya. Apapun perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka pun sudah dijelaskan. Ini jalannya, jangan ditempuh. Jadi sebenarnya menuju sorga dan menjauh dari neraka itu bisa diatasi dengan ilmu. Kemudian yang nomor 20, bahwa sahibul ilmi mahbubun fis sama wa mahbubun fil ardi. Orang yang duduk hadir di majelis ilmu itu sangat dicintai di langit dan dicintai di bumi. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan orang-orang yang punya pengetahuan ilmu agama, para malaikat di langit akan senantiasa mengampunkan dosa-dosanya. Sampai seluruh binatang di bumi, sampai ikan yang di dasar lautan yang tak tahu jumlahnya berapa, ikut juga bertasbih kepada kita. Coba bisa bayangkan, semua malaikat yang ada di langit entah berapa jumlahnya, itu mendoakan kita yang hadir di sini. Makanya kenapa Nabi SAW itu kalau habis ngaji kayak gini, habis ada majelis ilmu kan, kemudian bubar pulang, apa kata Rasul di ujung majelis itu? Umu maghfurlah, berdiri bubar, dosa kalian sudah diampuni. Semata-mata duduk di majelis ilmu, entah paham ataupun tidak dijelaskan ustadznya, entah ngantuk-ngantuk ataupun yang melek atau yang memang tidur betul, itu mendapatkan cipratan para malaikat sampai pun kepada orang yang tidak ada niat hadir. Umpamanya dia nggak ada niat hadir ke sini, cari antum mau minta tagihan,
Datang ke rumah, kan? Mana si Anu? Kata istri antum tak ada lagi ngaji. Mana tempat pengajiannya? Oh di sana. Datang dia, ikut duduk. Padahal kan niatnya bukan belajar tuh. Niatnya memang mau nagih utang kan, tapi dia ikut duduk di situ. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun mendapatkan pahala yang sama. Diampuni dosa-dosanya. Kalau orang yang tidak ada niat saja diampuni dosa-dosanya, macam mana orang yang ada niat di rumah datang duduk di majelis ilmu? Makin lagi diampuni dosanya. Lah itulah pentingnya kita ini sudah baca istighfar malas, minimalnya hadirlah di majelis ilmu. Kalau kita ini dosa sudah jelas tiap hari buat dosa gitu ya, mata, telinga, kadang-kadang mata sepandang-pandangnya, telinga sedengar-dengarnya, mulut seomong-omongnya. Sering kita melakukan seperti ini, nggak sadar kita ini banyak dosanya, tapi istighfar malas. Pada Rasul itu satu hari istighfar sampai 70 sampai 100 kali itu paling kurang. Kalau memang malas istighfar, hadir aja di majelis ilmu seminggu sekali lah kan begitu. Minimalnya membersihkan dosa. Itu saja. Kalaupun tidak dapat ilmu pengetahuan agama, mungkin karena agak lelet gitu ya, berapa giga saja otaknya ya. Tapi minimalnya tuh kan dosanya diampuni. Maksudnya orang yang hadir. Kalau lewat YouTube ataupun lewat Facebook, ya memang dapat pengetahuan, tapi tidak dapat kemuliaan majelis ilmu. Karena orang kalau belajar lewat YouTube, lewat ini, dia kan gak ada adab. Sambil tidur, sambil makan, ya kan, sambil baring, kadang-kadang buka baju. Coba antum di majelis ilmu kayak gitu, diusir sama ustadznya. Cuman dua, ustadz yang usir atau ustadznya melarikan diri. Gak ada adabnya kan itu. Makanya lain kalau sudah majelis ilmu itu pahalanya beda. Bukan hanya dapat ilmu tapi banyak keutamaan. Dahulu orang-orang yang belajar kepada Imam Ahmad itu terkadang bukan terpukau dengan kecerdasannya ingin dapat ilmu dari Imam Ahmad, tidak. Mereka duduk itu hanya cari keutamaan majelis saja, atau ingin mempelajari adabnya. Jadi mereka duduk itu hanya cari berkah saja di situ maksudnya. Subhanallah. Ini yang nomor 20. Kemudian yang nomor 21, bahwa ulama ini amanun li ahli Islam. Sebenarnya amannya penduduk Islam, kita kaum muslimin aman itu karena masih ada ulama. Kalau sudah tidak ada ulama, tidak akan aman sebuah negeri. Ingat bahwa amannya sebuah negeri itu karena masih ada ulama. Hargai ilmu dan para penuntut, hargai ilmu dan para ulama. Kalau ilmu sudah tidak dihargai, para ulama sudah tidak dihargai, maka tunggu kehancuran sebuah negeri. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbadul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbidul ilma bimautil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau wa dhallu wa adhallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut sebuah ilmu dari dada-dada manusia begitu saja, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ketika semua ulama pada wafat, akhirnya yang menggantikan mereka adalah orang-orang jahil. Mulailah orang-orang jahil ini dijadikan para pemimpin. Kemudian mereka dimintai fatwa. Mereka pun berfatwa. Mereka sesat dan yang diberi fatwa juga sesat. Sesat menyesatkan akhirnya. Itu yang terjadi. Kalau tidak ada ulama, manusia tersesat. Kalau sudah tersesat, tunggu azab. Makanya kalau seandainya di sebuah komplek itu masih ada orang alim, syukur. Lihat ketika Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya, terancam azab. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa tergantikan. Kalau orang kaya mati hari ini, besok muncul orang yang lebih kaya.
Kalau sekarang mungkin pemimpin mati, besoknya sudah dilantik pemimpin baru. Boleh jadi wakilnya memang doa seperti itu. Kapan dia mati aku yang naik. Itu kalau urusan dunia, urusan pangkat, jabatan. Sekarang mati, besok sudah naik. Boleh jadi kematiannya kan disantet dia. Tapi kalau ulama mati, gimana cara menggantikannya? Sampai hari ini nggak ada yang bisa menggantikan Imam Ahmad. Belum ada ceritanya yang bisa menggantikan Imam Syafi'i. Belum ada cerita yang bisa menggantikan Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Bahkan mungkin ulama kontemporer yang meninggal, belum ada yang bisa menandingi mereka. Itulah kematian ulama, itu musibah. Makanya selama masih ada para penuntut ilmu, masih banyak ustadz, banyak asatid, maka beruntunglah. Masih aman negeri kita dari sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara kemuliaan ilmu. Kemudian yang nomor 22. Ya, karena enggak ada nomornya. Ilmu ini yazidul mujtama tuma'ninatan wa rahatan. Ilmu ini menjadikan masyarakat kaum muslimin itu akan membawa ketenangan, perdamaian dan persatuan. Tapi kalau masyarakatnya jahil, maka selamanya mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Contoh ilmu dunia saya berkembangnya. Dulu saya masih kecil, mungkin antum juga merasakan. Belum ditemukannya tata cara membaca dengan cepat, Iqra, Al-Barqi atau macam-macam lah istilahkan. Dulu kita pakai turutan, ngaji pakai turutan. 2 tahun, 3 tahun itu belum bisa lancar baca Quran, asik kena pentung kiainya. Kadang-kadang salah 5 kali direndam di kolam. Bayangkan, ya kan? Nggak tenang, kayaknya berat kali belajar Quran itu dulu berat kan. Tapi makin zaman ditemukan teori. Ada Iqra, ada Al-Barqi, kan? Bahkan ada yang 24 jam sudah bisa meraba Quran. Itu kan tenang jadinya kan, nggak menyita waktu banyak kan. Lah itulah ilmu, semakin berkembangnya ilmu itu semakin dimudahkan semuanya. Dulu kalau antum ke pasar jalan kaki, kalau di desa jalan pakai dokar ya pakai mobil angkot, pakai apa, berkilo-kilo kadang jalan kaki. Sekarang pasarnya antum undang ke rumah, tinggal COD saja. Allah mudahkan kan, tenang, antum nggak capek kan itu. Jadi semakin berkembang ilmu pengetahuan itu semakin memudahkan. Dan ketika memudahkan semakin tenang kita. Itu ilmu dunia tuh. Macam mana pula ilmu agama? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ulama ini mereka atau orang-orang yang berilmu ini dijelaskan yaqdi ala kathirin minal umur allati ta'iq taqaddumul mujtama. Ilmu pengetahuan ini mau dunia mau agama itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Kalau orang punya ilmu itu, masalah apapun bisa ditangani. Coba orang-orang jahil, karena mereka tidak punya pengetahuan, kadang-kadang sumpah, nih mau apa nih, ngerjain apa nih, gimana solusinya, gimana cara ngurainya, bingung. Ya. Tapi orang yang punya pengetahuan mudah saja penyelesaiannya, ada saja idenya, ada saja pengetahuannya. Oh begini caranya, begitu caranya. Dalam dunia saja seperti itu. Makanya kenapa kok banyak sekali seminar-seminar, sekian langkah bisa merubah ekonomi, sekian langkah bisa mendapatkan uang sekian, kan ada seminar-seminar seperti itu kan. Dan mereka jual dapat uang kan. Apalagi ada sudah grandmaster gitu ya. Contoh orang-orang yang tukang-tukang bekam gitu kan. Mungkin awalnya di bekam, lama-lama jadi pelatih bekam. Lebih banyak duitnya kan. Intinya bahwa ilmu pengetahuan ini baik dunia ataupun agama semakin berkembang, urusan manusia semakin mudah ditangani. Itulah pentingnya orang duduk di majelis ilmu.
dan yang terakhir karena waktu juga, bahwa ilmu ini sangat berbeda jauh dengan dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai membuat beberapa perbedaan tentang ahlul ilmi dan ahlul mal. Orang yang sibuk mencari ilmu dan orang yang sibuk mencari harta. Pertama kata beliau, ilmu ini warisan para nabi, tapi harta ini warisan para raja. Yang kedua, ilmu ini menjaga pemiliknya, tapi harta kita yang jaga. Antum punya ilmu, siapa yang mau curi ilmu antum? Gimana caranya? Ilmu kan ada di otak kita. Tapi harta bisa aja dicuri, bisa saja dirampok, ya, dicopet gitu ya. Ilmu ini kalau diamalkan bertambah dia. Tapi kalau harta dibelanjakan makin habis dia. Ya. Ilmu ini bisa menghukumi harta, tapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Dunia ini ada 4 kelompok yang menghuni. Pertama, orang yang punya harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia mampu membelanjakan harta dengan baik, karena harta yang baik itu yang pegang orang baik. Harta menjadi jahat tuh karena yang pegang orang jahat. Ketika kelompok yang pertama, satu sisi dia punya ilmu, sisi lain punya harta, maka dia akan membelanjakan hartanya dengan ilmunya dan pasti akan tepat. Dan ini semulia-mulia manusia. Yang kedua, tidak punya harta tapi punya ilmu. Tapi kalau dia berangan-angan karena punya ilmu, dia pun memandang orang kaya yang haji, orang kaya yang kurban, orang kaya yang sedekah, orang kaya yang bangun masjid. Dia menghayal, ya Allah, kalau aku sampai kaya dia, kaya, aku pun maulah bangun masjid, aku pun maulah bangun pesantren, aku pun maulah haji. Maka dengan niatnya sama pahalanya dengan kelompok pertama. Tapi ada orang yang ketiga, hartanya melimpah, boleh jadi orang yang paling kaya di dunia, tapi tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, sembarangan dia membelanjakan hartanya. Akhirnya jatuh ke maksiat, jatuh ke macam-macam maksiat. Maka ini seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena harta itu rahasia bejatnya orang. Betapa banyak orang miskin alim setelah kaya jadi jahat. Ya. Tapi yang paling apes ini yang terakhir. Ilmu tak ada, harta pun tak ada, miskin kuadrat. Ya. Tapi kalau dia kaya, bercita-citanya seperti orang ketiga. Aku kalau kayak dia mau mabok juga, aku katanya. Aku pun maulah itu tiap malam begadang, mabok, judi dan yang semacamnya. Maka dosa yang keempat sama dengan dosa yang ketiga. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, cuma menghayal aja. Makanya itulah ilmu ini bisa merawat pemiliknya, harta tidak bisa. Kemudian juga ilmu ini dibutuhkan manusia, tapi tidak semua harta dibutuhkan manusia. Di dunia butuh harta, ya. Tapi untuk masuk surga itu butuh ilmu. Kemudian kata beliau, anna sahibal mal qad yusbihu ma'duman faqiran. Orang yang punya harta walaupun kaya, terkadang dia miskin. Maksudnya miskin hati. Kan kaya itu kan kaya hati, kan? Betapa banyak orang kaya, rumahnya gedong, mobilnya mewah, tapi dia nggak kerasan hidup di rumah megah tuh. Malah dia keluar sewa hotel lah, satu kamar. Padahal rumahnya besar kan. Sampai saya itu diceritakan salah satu ustadz kita waktu jalan-jalan di Sekupang. Ini rumah siapa? Anata. Itu kemarin ada kejadian itu. Kenapa? Itu istrinya mau dibunuh sama suaminya. Padahal dua-duanya kerja bagus, gaji besar, mobil banyak, rumah besar. Tapi suaminya mau bunuh istrinya. Kan gak menjamin kaya ini bahagia kan? Gak menjamin. Ya. Buktinya dia dikejar-kejar mau dibunuh katanya. Apa salahnya mau dibunuh? Tapi lihat orang-orang yang mungkin ngontrak, ya gak seberapa kehidupannya, tapi dia bahagia hidupnya.
Yang membimbing, sekali lagi, bahwa kunci kebahagiaan itu yang membimbing bukan harta. Harta iya bisa menyumbang kebahagiaan, tapi tidak segala-galanya. Tapi kalau ilmu, kebahagiaan yang mutlak dan segala-galanya. Itulah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah kita menjelaskan tentang poin-poin, berapa poin? 25 poin tentang pentingnya ilmu. Sedikit kita bicara tentang adab. Ilmu juga ada adabnya. Antum menuntut ilmu itu ada adab, tidak sembarang. Karena bagaimanapun sesuatu yang mulia itu dicarinya dengan cara beradab. Lalu apa saja adab menuntut ilmu itu? Secara singkat, yang pertama, an yaqsuda bi ilmihi wajhallah. Niat antum datang ke majelis ilmu ini, ingat hanya satu. Niatnya karena Allah, bukan karena selain Allah. Bukan karena daripada supek di rumah, malu, datang aja lah. Bukan karena itu, ya. Karena ilmu itu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tahu bahwa biografinya itu panjang dan sangat prihatin kehidupan kecilnya. Dia anak yatim, lahir di Gaza, Palestina. Bapaknya meninggal, kemudian dibawa ke Mekah, ke tanah aslinya. Allah berikan kecerdasan. Di masa remajanya dia mencari markas-markas yang gratis untuk belajar. Jadi datang ke pondok itu cari yang gratisan, bukan untuk belajar, numpang makan. Hanya numpang makan saja. Ya belajar, tapi niatnya daripada kelaparan cari pondok gratis gitu saja. Dan itu yang diinginkan, kalau bisa ada pesantren itu gratis gitu. Jadi hanya numpang makan saja. Tapi setelah cerdas, apa kata beliau? Talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa lillahi. Dulu aku mencari ilmu itu karena dunia gitu. Hanya numpang makan saja. Tapi rupanya ilmu itu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Boleh jadi awalnya begitu. Namanya hidayah kan pada awalnya terkadang bukan karena Allah. Contoh umpamanya antum ada kawan lah belum ngaji. Kemudian antum rayu-rayu lah, daripada ini dulu ngaji lah kita. Duduk aja, mau di rumah apa terserah. Boleh jadi mungkin karena sungkan ikut kawan akhirnya duduk kan. Bukan karena Allah dia. Boleh hanya sungkan saja. Daripada dulu ayo kita ngaji lah dulu. Tapi kalau lama-lama ikhwatu fiddin, terkadang dia ketagihan kan. Hidayah. Orang kalau sudah nikmat belajar itu seperti ikan yang loncat dari air, dimasukkan ke dalam air, tenang dia. Tapi kalau antum tangkap burung yang belum jinak, antum masukkan ke sangkar, pasti dia sibuk mau cari jalan keluar kan. Nah, seperti itu orang yang lezat duduk di majelis ilmu dengan orang yang belum dapat hidayah di majelis ilmu. Antum kalau biasa tuntut ilmu, duduk lama-lama pun nyatet malah makin semangat cari hidayah kan. Tapi kalau antum yang nggak pernah duduk di majelis ilmu, duduk ini pantat mau terbang aja ikhwan. Kapan selesai gatal. Maunya pergi saja kan gitu. Belum dapat kelezatan ilmu di situ. Nah, itulah kalau menuntut ilmu karena Allah itu pasti dia akan tenang. Yang kedua, di antara adabnya, ya ikhlas ini sendiri harus diniatkan dengan beberapa perkara. Jadi tanda ikhlas itu ketika antum menuntut ilmu ditandai dengan beberapa perkara. Pertama, diniatkan belajar itu untuk mengangkat kejahilan. Antum datang itu supaya jangan bodoh. Ya. Yang kedua, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Yang ketiga, supaya bisa mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu itu sendiri. Makin dekat dengan Allah. Makanya apa kata Handalah,
seorang sahabat Rasul, satu-satunya sahabat yang dimandi besarkan para malaikat, karena ketika dia junub langsung jihad mati syahid, belum sempat mandi junub, malaikat datang sibuk mandi besarkan di Handalah ini. Apa kata Handalah? Dia mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kami ini kalau duduk di majelis Nabi, kemudian Nabi cerita neraka, kayak neraka kok ada di pelupuk mata. Kalau Nabi cerita surga, nampaknya depan mata surga kita ini. Tapi kalau sudah pulang dari pengajian, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan dunia, rasanya neraka dan surga itu kayak dongeng belaka. Artinya kalau orang hadir di majelis ilmu, adalah ruh ini makanan-makanan yang bisa dimakan ruh, supaya tidak lupa dengan Allah gitu saja. Karena orang yang jauh dari pengajian itu dipastikan lupa Allah. Lihat betapa banyak ikhwan-ikhwan kita yang jarang hadir di majelis ilmu, sibuk dengan dunia, akhirnya futur, banyak sekali. Banyak akhirnya yang masuk ke maksiat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diniatkan agar semakin takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diniatkan juga agar diangkat derajatnya. Jadi tanda ikhlas itu yang pertama diniatkan mengangkat kejahilan. Yang kedua supaya beribadah dengan pengetahuan. Yang ketiga supaya lebih dekat lagi dengan Allah di pengajian. Kemudian yang keempat supaya bertambah rasa takutnya. Dan yang kelima agar derajat kita ditinggikan. Niatkan 5 perkara ini supaya kita jadi ikhlas. Ya. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ar-rihlatu fi talabil ilmi. Jalan dalam mencari ilmu. Jalan, jangan hanya kalau memungkinkan ada majelis ilmu, kenapa mesti lewat YouTube? Ya. Kenapa? Memang Allah mudahkan, ya, tapi antum nggak dapat apa-apa dengan YouTube kecuali hanya pengetahuan saja. Kalau memang ada, kecuali mungkin jauh, ya kayak pendengar Humairah Channel ini mungkin banyak di mana-mana. Ya, ada yang orang Jakarta, Aceh, nah mungkin lah ke sini naik apa kan itu ya. Ngaji sejam. Perjalanan dari Aceh ke sini berapa jam kan? Ya, maksudnya yang dekat-dekat yang memungkinkan hadir, kenapa pakai YouTube? Kalau yang jauh ya lah udah memang begitu caranya. Tapi yang dekat nggak hadir ngandalin YouTube ini, aduh ya melampau kan itu. Kecuali dia ada wudu. Ya. Maka rihlah berjalan itu penting. Selain itu kesehatan juga ya kan. Kemudian yang keempat ada musyabu. Ya, maksudnya tidak terlalu kenyang. Antum sebelum ngaji makan banyak, dipastikan ngantuk. Ini ngaji pada isya, pada maghrib 3 tumpeng antum habiskan ya siap-siap aja bawa bantal ke pengajian tuh. Maksudnya kalau ada pengajian ya sikit-sikit makan ya. Itu supaya tidak mengganggu belajar mengajar. Kemudian juga yang kelima, adab kepada muallim, kepada guru. Kadang-kadang banyak para thalabatul ilmi itu tidak punya adab dengan gurunya. Gurunya sudah menunjukkan bertahun-tahun kebaikan, terkadang ada kesalahan sedikit, ketersinggungan masalah dunia, masalah perasaan, tidak mau ngaji. Kecuali kalau gurunya sesat, gurunya syirik, ahli bid'ah, ya mungkin kan gitu. Ini penyimpangan di akidah tidak ada, penyimpangan di ibadah tidak ada. Penyimpangan di mana? Hanya gara-gara perselisihan urusan-urusan dunia. Kadang-kadang tidak mau hadir lagi. Justru Imam Bukhari itu lihat gurunya sampai banyak, ribuan, sampai 1000 dalam Sahih Bukhari itu dicantumkan gurunya. Saya bayangkan, supaya apa? Supaya antum kelebihan, mana ustaz satu ini kelebihannya, ustaz itu ini kelebihannya, ustaz ini kelebihannya. Ya, bukan berkelompok-kelompok, ini kubunya ustaz ini kubunya ustaz itu, ini antum gak dapat ilmu. Antum sedang buat kesebelasan namanya. Itu mau tanding atau apa kan itu? Kita ini mau belajar. Jadi harus punya adab juga dengan guru. Kemudian juga harus fokus dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu yang dipelajari itu betul-betul sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tentunya dengan pemahaman-pemahaman salafun saleh. Dan banyak lagi ya.
karena sudah waktunya juga sudah hampir jam 9. Sebelum saya tutup mungkin kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi